Halo guys, perkenalkan nama gue Muhammad Alif Rahmat Abdullah. Gue dari mahasiswa Trisakti School of Multimedia NIM 2023 23002, dan di sini gue akan mengajarkan kalian cara membuat font sendiri di Kaligraf. Jadi langsung aja, ini udah jam 3 pagi, orang-orang udah pada tidur lagi istirahat. Jadi langsung ke screen aja. Let's go. Ya, jadi langsung aja. Yang pertama itu kita harus nentuin dulu yang namanya produknya. Di sini gue pakai produk air purifier. Gue namain brandnya Sinair. Tagline-nya udara bersih, udara sehat. Terus briefnya ini smart air purifier untuk model untuk keluarga sehat dan udara bersih. Dan di sini gue pengen bikin logo type. Terus ini segmentasi demografi di usia 12-60 tahun, gender, pria dan wanita, status sosial. Produk ini mencakup kalangan menengah ke atas. Profesinya untuk pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Di psikografis di sini mengarah ke konsumen anak-anak muda yang mau improve kualitas udaranya kayak di rumah kantor, rumah orang tua, pokoknya di ruangan-ruangan itulah. Terus buat juga para penyakit yang hidup penyakit asma sama alergi udara gitu. Nah, di sini geografis menargetkan konsumen di wilayah sekitar Jabodetabek. Tapi gue mengkhususkan di sini Kota Bekasi. Nah, untuk geografis ini tuh yang dibahas itu bukan teknis pembeliannya gitu. Kayak misalkan tokonya ada di sini, tokonya ada di Jakarta gitu. Terus yang di luar-luar Jakarta bisa beli online, nggak gitu. Di sini tuh lebih menargetan kayak foundernya gitu. Jadi kayak misalkan contoh lainnya mungkin kayak menargetkan konsumen di wilayah internasional, tapi khususnya di Indonesia gitu. Berarti brand ini tuh kayak dari Indonesia gitu, tapi mencakup wilayah yang luas gitu. Nah, di sini targeting gue itu tuh turunan dari atas tadi yang segmentasi demografi, psikografi dan geografi. Di sini tuh di sini gue turunin ke remaja, dewasa, pria, wanita dan lansia, pengidap alergi udara dan asma. Terus untuk usia 12 sampai 50 tahun kepada para pekerja kantoran dan ibu rumah tangga, menargetkan status ekonomi sosial menengah ke atas untuk konsumen Jabodetabek, khususnya wilayah Kota Bekasi. Nah, di sini positioning itu apa sih? Positioning itu kayak citra gitu. Jadi kalau misalkan kayak mungkin contohnya ada ini air putih lah, air mineral gitu. Mungkin yang kita ingat gitu, air putih pasti Aqua gitu, karena emang udah khas banget gitu, kayak yang awalnya banget. Terus kalau misalkan sabun gitu, misalkan Lifebuoy gitu, kayak citranya kan ada keluarga, kuman, bersih, wangi gitu-gitu. Nah, di sini gue positioning gue nih, gue pengen produk ini tuh produk yang beda dari air purifier yang biasa. Jadi gue pakai smart air purifier. Nah, jadi ini tuh alat penyaring udara dengan kontrol pintar yang mutakhir. Bisa ngebantu orang-orang yang punya penyakit asma sama alergi udara gitu. Pokoknya canggih lah gitu. Di sini kita habis bikin segmentasi targeting segala macam, kita turun ke yang namanya mind mapping. Nah, mind mapping ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk cari ide. Ya, jadi kan kita mau bikin logo type nih. Nah, ide-idenya itu kita tuh dapatnya dari sini, dari mind mapping. Kayak gue kan nih air purifier, terus apa sih air purifier tuh yang bersangkutan dengan air purifier gitu. Bisa alat bantu gitu kan, alat bantu kesehatan. Terus apa itu air purifier bisa untuk keluarga gitu. Terus bisa juga jadi dekorasi. Terus diturunin gitu. Ya misalnya air purifier kan udara kan, oksigen gitu. Terus habis itu kalau misalkan ada oksigen berarti kan hidup. Nah, hidup itu mahal. Pokoknya terusin ke bawah. Bikin yang banyak. Cuman gue di sini nggak terlalu banyak. Jadi habis itu setelah kita udah bikin mind mappingnya nih, kita ambilin yang di ujung-ujungnya. Kayak misalkan ini gue udara bersih, kesehatan, alat pintar. Ini ada modern, ada ramah gitu. Dibikin keyword, gue bikin 2 keyword, yang ini yang di ACC. Next. Nah, setelah kita nyari dari mind mapping tadi sama keyword, kita turun ke moodboard. Moodboardnya apa nih? Jadi moodboard itu tuh hasil riset kalian gitu. Kayak gue mau bikin logo type dari sebuah brand produk gitu, misalkan kayak air purifier gue nih. Nah,
gue pengennya gimana sih ya, kita harus riset dulu. Gue kan pengennya kayak modern gitu kan, logotype modern tapi friendly juga, terus ya gitu lah, family friendly, terus sejuk gitu. Nah jadi misalnya gue ada beberapa referensi font, ada beberapa referensi font yang gue suka dan pengen gue pakai gitu. Gue udah mikir konsep kedepannya bakal kayak gimana, jadi ini ada beberapa gitu. Nah setelah dari mood board ini kita turunin lagi ke yang namanya key visual. Nah ini apa sih key visual tuh? Nah key visual itu turunan dari mood board yang tadi. Mood board tuh pokoknya masih gambaran kasar lah, masih berantakan gitu, masih kayak apa aja masuk, pokoknya ini gue suka, itu gue suka, masuk gitu. Cuman di key visual ini kita sortir lagi buat menyocokkan sama positioningnya kita gitu, sama produknya kita. Nah jadi ini ada beberapa yang gue pilih yang menurut gue cocok dan bisa gue improve lagi. Ya udah, lanjutnya next. Habis itu lanjut ke proses sketching ya. Di sketching ini kalian bisa sketch yang banyak dulu gitu, kayak fontnya misalkan huruf A gitu, kalian bikin dulu, mungkin bisa 10, 20, 100 mungkin. Kalian coba dulu gimana enaknya, bentuknya pas itu, jangan dihapus sih bagusnya. Jadi terus aja gitu, kayak misalkan nggak serak nih, lanjut aja gitu, lanjut aja bikin font baru. Wah font yang ini suka ininya, cuman nggak suka yang bagian ini itunya, ya udah lanjut aja, nggak apa-apa. Ntar di akhir kalian bisa lihat nih kayak gue suka ininya, kalian bisa ambil terus improve lagi jadi font yang mungkin menurut kalian tuh udah idealnya lah gitu buat font-font dari produk kalian. Nah habis itu stop millimeter block. Nah di millimeter block ini tuh pengaplikasiannya untuk untuk memperjelas nih, kalau font itu kan gak sekedar font gitu kan ya. Jadi di font itu juga ada yang namanya anatomi itu anatomi huruf sebenarnya. Nah di anatomi huruf ini tuh ada yang namanya capline, midline, sama baseline. Itu untuk uppercase. Apa sih capline itu? Capline itu tuh apa sih, batas teratasnya dari suatu huruf. Nah untuk midline itu batas tengah dari suatu huruf. Terus baseline itu batas paling bawah dari suatu huruf. Dan ini khusus untuk uppercase. Nah untuk lowercase nya sendiri ada apa? Lowercase sendiri nih ada yang namanya X height ini itu tuh kayak kotakan gitu, kotakan berbentuk X. Nah itu kita bisa pakai di situ, misalkan kita taruh huruf kayak A kecil, terus C, E. Nah terus gimana nih buat huruf-huruf yang misalkan contohnya kayak Q, P, terus kayak Y gitu. Nah itu tuh ada yang namanya ascender dan descender di lowercase. Apa itu ascender? Ascender itu batang dari dari huruf itu tersendiri. Kayak misalkan B gitu, B kan ada bulatannya kan. Nah itu tuh kita taruh di X height, terus untuk tangkainya kita taruh di ascender. Itu contoh untuk bagian ascender. Nah untuk yang descender bagaimana? Sama kayak misalkan huruf P gitu. Nah untuk yang bagian lingkaran atau setengah lingkarannya itu kita taruh di X height, terus abis itu bagian tangkainya kita turunin ke bawah. Kita sebutannya descender, sebutannya descender. Nah setelah kalian udah apply di millimeter block dari uppercase, lowercase, terus ada juga nomor sama simbol, seperlunya aja ya simbol. Kalian masuk ke digitalisasi. Nah di digitalisasi ini kalian menggunakan Adobe Illustrator. Kenapa pakai Adobe Illustrator? Kenapa nggak pakai PS? Kenapa nggak pakai itu? Soalnya kalau misalkan Adobe Illustrator itu dia basicnya itu vektor. Jadi mau di zoom atau mau di zoom out, zoom in gitu, itu tuh nggak pecah karena dia basicnya vektor. Untuk Adobe PS gitu kan, Photoshop itu tuh basicnya pixel. Jadi kalau misalkan di iniin ke font gitu, itu tuh jelek, jadinya pecah gitu. Nah kenapa nggak pakai Corel Draw? Sama Corel Draw juga dia itu buat cetakan gitu kan. Corel Draw basicnya gitu buat nyetak yang kayak produk gitu, apa sih, kayak packaging gitu. Nah jadi kita pakainya yang
Adobe Illustrator. Nah udah, ini kalian tracing semua dari A sampai Z semuanya, sesuaiin aja. Bisa kalian tweak dikit juga. Nah setelah selesai proses dari tracing digital, kita ke website yang namanya Calligrapher. Nah Calligrapher ini itu tuh website yang buat masukin fontnya gitu. Jadi kita bikin fontnya tuh dari sini, buat masukin kayak nanti font kalian tuh bisa muncul di Word kayak gitu. Nah di sini ada template-nya, download dulu template-nya, terus disesuaikan aja bahasanya, terus ada nomor, simbol juga. Terus yang mungkin kalian nggak butuh hapusin aja, bisa di delete, sesuaiin aja pon. Nah habis itu kalian ke Adobe Illustrator lagi, masukin template yang tadi, terus sama buka file yang kalian tracing tadi, font kalian. Nah itu di copy paste aja tuh, di copy di canvas yang awal, canvas yang kalian tracing, copy terus paste di canvas template. Nah habis itu disesuaikan tuh, di situ kan ada garis-garisnya tuh. Nah itu tuh sesuai anatomi huruf, kayak capline-nya, baseline-nya, midline-nya, terus S height-nya ada di tengah, terus itunya di mana ascender descendernya gitu. Nah itu kalian sesuaiin aja, pokoknya sesuai lah, harus sesuai sama anatomi hurufnya. Nah setelah udah, kalian ekspor ke PNG. Habis itu balik ke Calligrapher-nya lagi. Nah di Calligrapher lagi kalian tinggal upload. Nah by the way, kalian di Calligrapher jangan lupa ini ya, login dulu, biasanya suruh login kan. Nah pokoknya habis kalian habis kalian upload, kalian cek lagi, kalian bisa cek tuh, bisa ada previewnya juga kan, bisa kalian cek kayak udah selesai belum nih. Kalau misalkan kalian masih belum serak, kalian mau ngerubah lagi gitu fontnya, boleh silakan. Nah cuman gua ini font gue ini agak menyayangkan ya, soalnya gua nggak expect kalau misalkan beberapa jarak yang gua tentuin gitu buat corak-corak ininya itu, corak-corak udara gitu, ini tuh nggak kelihatan ternyata di font ini. Jadi mungkin nanti next bakal gua betulin kalau senggang. Nah di sini kalian simpan pakai yang TTF itu untuk Windows. Kalau yang OTF itu tuh bisa Windows, bisa macOS kalau nggak salah. Nah setelah itu kalian tinggal buka, terus kalian download. Nah udah, kalian kalau misalkan udah install, udah dibuka, udah diinstal, udah kalian tinggal cek di Word. Nah kalian cari aja tuh font kalian sesuai yang kalian namain kan. Di sini gua namanya Sinair font. Ya udah tinggal gua ketik, ya udah jadi dah hasil karya kalian yang kalian bikin. Ya udah mungkin segitu aja beberapa penjelasan tipografi dari gua dan cara membuat font sendiri. Terima kasih sudah menonton. Keep respect each other. Salam provok, salam toleransi. Bye bye guys.